Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini kita akan jalan ke Qatar, ya. Piala Dunia Qatar 2022. Kita akan ngobrol dengan alumni Gontor nih, Bang Rifki, atau di keluarga dibilang Bang Ciki, ya. Ini 2007, Seth. Alumni Gontor tahun 2007. Beda 2007. 16 tahun dengan saya. Iya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, bagaimana Bang Rifki ini bisa ke Qatar? Apa yang dilakukan di sana? Dan apa perannya dalam Piala Dunia 2022? Semakin siang semakin ramai, dipenuhi oleh lautan supporter dari Argentina. Musik sudah mulai dimainkan. Assalamualaikum Mas Rifki, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Ini lagi di mana antum ini? Di kota mana ini? Lagi di asrama Qatar University, Ustaz. Oh, Qatar Di Doha. University. Loh, itu tempatnya Ya, Argentina dong bermain itu. itu asrama saya itu diapit dua tim besar. Oh, Samping kiri saya asramanya Argentina, samping kanan saya Spanyol. oke, ya. Jadi kalau mereka berjemur di balkon kita bisa lihat. Oh, bisa lihat. Oh, Ya, cuman mereka latihannya di penjagaannya ketat asrama banget. di universitas ya, lapangan universitas ya. Ya, betul. Ustadz Rifki, antum alumni Gontor tahun 2007. Setelah dari 2007. Gontor kemana antum itu? Setelah dari Gontor, saya pengabdian di Gontor 3, di Kediri, Gontor 3 Darul Ma'rifat. Oke. Kemudian di sana sampai 2012 kalau tidak salah. Berapa Kemudian tahun tadi? sekitar 6 tahun 7 tahun. Oh, 6 tahun lah. Ya. sampai lulus S1. Kemudian ya, saya S1-nya di Darul Ma'rifat, Usuluddin, perbandingan agama. Unida ya. Studi agama-agama. Terus kemudian pindah ke Gontor Pusat. Itu 1 tahun di sana. 1 tahun. Kemudian pindah ke Gontor 7 Lampung, Seth. Oh. Di Lampung itu sampai 2021 sekitar 2021 kalau nggak salah. Kemudian pindah lagi enggak. Saya dipanggil oleh pimpinan untuk pindah ke Gontor ke Lampung ya. Terus kemudian pindah ke Gontor Pusat itu tahun 2019 kalau tidak salah. Cuman saat itu saya belum selesai kuliah. Saya melanjutkan S2 di Lampung, tapi karena S2 belum di selesai Lampung. kuliah, akhirnya Oke. S2 di Lampung. Kemudian saya minta keringanan kepada Bapak Direktur untuk bisa menyelesaikan terlebih dahulu. Akhirnya diselesaikan tahun 2021 selesai, baru saya pindah ke Gontor 2. Jadi sekarang ini statusnya saya sebagai guru di Gontor 2. Oke. Terus ke Qatar, gimana ceritanya antum itu? Nah, terus ke Qatar ini ceritanya kalau ditarik lagi ke belakang, Ustadz ya. Jadi ini sebenarnya kayak mimpi yang menjadi nyata lah. Oke. Karena saya dulu pernah, betul, karena gini, saya dulu ketika di Kediri, saya itu pernah bermimpi untuk, pokoknya pernah punya keinginan untuk sekolah di luar negeri, dan itu spesifik Qatar. Oh. Padahal saya nggak tahu kenapa Qatar, karena saat itu nggak ada informasi tentang Qatar. Karena kan saat itu juga internet terbatas dan lain sebagainya, nggak seperti sekarang yang Lebih gampang. ya informasi sedemikian cepat sekali memilih Qatar gitu. Padahal saya juga nggak tahu di Qatar tuh ada apa dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba terbesit Qatar. Cuman saat itu saya juga mikir saya harus tahu diri karena kemampuan saya yang seperti ini, kemudian juga
Saat itu posisinya saya juga nggak ada orang tua, dua-duanya sudah meninggal, jadi kayak semacam ya ini cuma mimpi doang deh gitu. Kelas berapa itu mimpi itu? Itu ketika saya pengabdian, ketika di Gontor 3. Di Gontor 3 ya? Ketika di Kediri. Ya, ketika di Darul Ma'rifat itu. Itu sampai saya wah bener-bener berambisi lah, saya berambisi sekali. Padahal saya nggak tahu Qatar itu apa, di sini ada apa, secanggih apa kotanya saya nggak ngerti. Tiba-tiba pengen aja Qatar. Sampai pada akhirnya saya melupakan itu gitu, karena ya udahlah gitu, saya cukup tahu diri siapa saya. Tapi ternyata proses itu tuh berjalan gitu. Ternyata memang benar Allah tuh akan ngabulin, tapi meskipun nggak saat itu juga. 2000 ketika saya baru pindah ke Gontor 2, itu langsung dihubungi oleh pihak UNIDA untuk mewakili UNIDA atau menjadi utusan UNIDA untuk pergi ke Qatar untuk sekolah di sini untuk program bahasa itu. Nah, sebetulnya bukan saya Ustadz yang diutus, sebetulnya teman saya yang diutus. Kan ada 2 orang, teman saya yang diutus. Tapi teman saya saat itu posisinya belum selesai kuliah. Akhirnya pihak UNIDA mencari siapa lagi nih yang udah selesai kuliah biar nggak ganggu kuliahnya. Akhirnya dapatlah saya, dan akhirnya dari situ saya diutus. Jadi kayak itu, ya Allah, ini benar-benar dulu saya bermimpi ke Qatar, sekarang saya bahkan mudahnya kita nggak ngeluarkan uang sama sekali karena ini kan full scholarship. Plus juga pas waktunya Piala Dunia, Ustaz, itu bener-bener yang wah, udah dapet durian runtuh ketimpa sop durian, ketimpa apa lagi tuh, udah krim gitu ya. Ya Allah. Jadi program bahasa berapa lama? Program bahasa itu kurang lebih 1 tahun, Ustaz. Bahasa Arab. Jadi programnya namanya ANNS, Arabic for Non-Native Speaker. Jadi ini programnya Qatar University untuk orang-orang yang pengen belajar bahasa Arab, terutama atau yang diprioritaskan adalah negara-negara yang bahasa ibunya ataupun bahasa aslinya itu dia bukan bahasa Arab gitu, San. Full beasiswa ini? Full beasiswa. Oh, asrama juga, kita dapat juga begitu? Asrama, makan, transportasi, akomodasi apapun. Uang saku, benar-benar sampai buku segala. Ya, uang saku, tiket bolak-balik. Jadi itu udah di luar ya Allah, udah bener-bener saya bisa berangkat tanpa mengeluarkan biaya dan lain sebagainya, di sini mendapatkan ilmu. Ya, pokoknya ini mimpi yang menjadi nyata banget. Plus Piala Dunia ini yang paling pas banget gitu. Pas. Antum itu anaknya almarhum Pak Abbas. Iya, betul, Dad. Dari berapa bersaudara itu? Dari 5 bersaudara, Ustaz. Oh, 5 bersaudara. Saya anak yang terakhir. Yang terakhir. Saya anak yang terakhir. Oh, oke. Ya. Berarti dari 5 antum yang ke-5 ya, berarti ya? Yang ke-5, betul. Antum sudah kader di Gontor atau gimana itu? Sudah, Ustaz. Sudah ya? 2018 kalau tidak. Oh, 2018 antum tanda tangan sebagai kader ya? Alhamdulillah. Ya. Ini menarik ini. Kader yang menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Kayaknya jarang-jarang gitu ya. Itu saya dijapri sama orang, wah, keberuntungan kamu seumur hidup dipakai sekarang. Waduh, jangan dong. Belum selesai ya? Belum selesai, ini masih berlanjut, saya bilang gitu. Antum udah nikah belum? Antum udah nikah? Sudah, alhamdulillah sudah. Ini anak istri dibawa ke sana? Jadi ini ceritanya LDR, enggak Ustaz, LDR juga ini. Oh, 1 tahun ya? Nggak apa-apa lah. Iya. Anak udah ada? Belum, karena kemarin kita baru nikah. Ya, baru nikahnya tuh baru 5 bulan, terus kemudian baru terus kita LDR ini. Oke. Nah, ini dia. Nanti insya Allah setelah dari sini lah kita program nanti. Wah. Dirapel ya, 1 tahun. Rapel semuanya. Nah, Piala Dunia itu.
Wah, itu bagaimana suasana Piala Dunia 2002 ini? Bisa digambarkan suasananya itu seperti apa? Ya, saya datang ke sini itu bulan Agustus. Oke. Itu suasana Piala Dunia sudah luar biasa sekali. Pemerintah Qatar tuh begitu seriusnya mengkampanyekan dan juga mempersiapkan Piala Dunia ini karena memang mereka punya visi, punya misi juga untuk memperkenalkan Islam khususnya kepada dunia. Jadi memang mereka betul-betul mempersiapkan ini dengan sesempurna mungkin. Mereka sampai membangun 8 stadion untuk untuk mempersiapkan Piala Dunia. Pertandingan ya. Jadi Piala Dunia, betul. Jadi Piala Dunia termahal kan sampai sekian triliun, sekian ratus ribu triliun itu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar. Hampir 3.000. Kemudian jalur transportasi pun ya bahkan sampai transportasi di sini ada metro, ada semacam kereta cepat, itu juga mereka membangun itu dari tahun sekian untuk mengakomodir Piala Dunia ini. Kemudian mereka juga menciptakan atau membuat merekayasa karena kan di sini masih tanah kosong, banyak tanah kosong saat ya. Mereka sampai membuat semacam fan zone ataupun fan village. Jadi tanah kosong itu dikasih semacam kabin atau kontainer lah, dan kemudian itu disulap menjadi kamar-kamar yang jumlahnya itu ratusan bahkan ribuan. Karena kalau hotel aja, kita ngandalkan hotel aja itu nggak cukup. Jadi dan itu ada 9 titik, ada 9 spot yang dipergunakan untuk mengakomodir para turis ataupun para supporter yang ada di sini. Itu luar biasa sekali pemerintah Qatar mempersiapkan semuanya. 8 kemudian stadion itu stadion baru. Ya, ada beberapa stadion yang lama tapi kemudian direnovasi juga. Jadi ya diperbaiki. Ada juga stadion yang kayak misalnya stadion 974. Stadion 974 itu terbuat dari 974 kontainer. Itu sekarang sudah dibongkar, Ustaz. Jadi itu memang dibikin untuk Piala Dunia setelah selesai pertandingan, bahkan belum selesai Piala Dunia itu sudah dibongkar. Buat apa itu? Ya, kontainernya dibagi-bagiin sih untuk negara-negara ataupun lembaga-lembaga ataupun organisasi. Souvenir ya, souvenirnya kontainer ya. Ya, untuk souvenir kontainernya betul. Ya. Jadi Qatar memang benar-benar totalitas, betul, sangat totalitas. Bahkan transportasi di seluruh Qatar selama Piala Dunia ini gratis. Untuk public transportation-nya itu gratis. Jadi mau naik mobil, mau naik taksi gratis nggak? Kalau taksi kan dia independen, dia bukan dari pemerintah. Yang public transportation yang dari pemerintah itu gratis. Bis dia menyediakan bis itu sampai ya 700 bis listrik itu gratis. Kemudian kereta cepat itu juga gratis, semuanya gratis. Yang pokoknya yang milik pemerintah itu gratis semua. Digratiskan semua. Wow. Digratiskan semuanya. Wow, luar biasa. Hotel-hotel dan pengenalan Islamnya kan. Hotel-hotel penuh. Padahal kalau di cost-nya, biayanya itu lumayan mahal, Ustaz. Kalau dirupiahkan, tapi kalau bagi orang sini mungkin biasa. Kayak di Fan Village, Ustaz. Misalkan kemarin kan saya sempat liputan juga di Fan Village. Ketika saya ke sana, saya tanya itu harga yang paling murah tuh 700 rial. 1 rialnya 4.000. Jadi itu di kabin, itu cuman di kabin doang. Satu bukan malam. Di kamar hotel, bukan. 1 malam. Jadi 2.800.000. Ya. Satu hari, satu malam. Satu malam. Oh, lumayan ya. Tapi mewah. Memang mereka nggak ecek-ecek gitu menciptakan atau membuat itu tuh nggak ecek-ecek. Jadi memang benar-benar totalitas. Ya dibikin senyaman mungkin. Gitu. Nah, gitu ya. Ini tentang tadi Antum bilang Qatar ini ingin mengedepankan wajah Islam ya. Itu seperti apa? Ya, betul.
mereka ini saking seriusnya Ustaz untuk memperkenalkan Islam itu. Bahkan mereka kayak di setiap stadion, di setiap pertandingan itu ada orang-orang yang memang menyebarkan semacam kartu nama. Kemarin saya ada semacam kartu nama yang kalau di-scan itu nanti akan menuju ke link, dan itu pengenalan Islam. Jadi apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, dan lain sebagainya. Kemudian di masjid-masjid besar itu disediakan satu orang yang memang dia ditugaskan untuk memperkenalkan tentang sholat itu gimana prosesinya, apanya dan lain sebagainya. Itu di setiap masjid besar, bahkan di masjid-masjid yang nggak begitu besar aja itu ada orang-orang yang memang ditugaskan untuk itu. Jadi setiap kali ada bule yang datang, ada orang yang datang ke sana, dia akan nyamperin terus kemudian akan memperkenalkan. Tapi yang saya respect dan yang saya akui bagus itu adalah pendekatannya mereka, Ustaz. Sehingga tidak terkesan menggurui, tidak terkesan seperti dia lebih pintar daripada si bule-bule itu, betul. Sehingga bule-bule itu bahkan dengan senang hati menghampiri sendiri gitu. Penampilan mereka, Ustaz, kalau antum datang ke sini ya, penampilan orang yang memberikan pengarahan itu tadi, yang ngasih pengenalan, ya informasi itu nggak ada bentuk-bentuknya sama sekali kayak ustadz gitu, nggak ada. Mereka pakai topi koboi, pakai kaos, pakai jaket yang kayak jaket pembalap. Jadi orang kalau mau bicara sama dia tuh nyaman, tapi ilmunya luar biasa. Dan bahkan itu bukan dari orang Qatar sendiri. Kemarin saya sempat nanya, itu dari Amerika yang jadi informer lah, yang ngarahin itu tuh ya, itu justru dari Amerika. Dia Muslim, udah lama tinggal di Qatar memang gitu. Jadi bener-bener ya Allah, emang keren sih gitu. Pendekatan mereka nyampe. Bahkan ya itu tadi di pembukaan Piala Dunia kan mereka menyelipkan ayat Quran dan lain sebagainya. Dan hampir semua orang supporter dari negara manapun yang ada di sini. Kemarin dari Qatar University juga sempat mengeluarkan semacam form untuk melakukan research gitu, saat kita minta sama mereka gimana sih kesan mereka terhadap Qatar. Itu 95% mengatakan positif, dan dugaan mereka terhadap Islam dan negara-negara Islam itu tuh yang selama ini mereka kira negatif hilang sudah ketika di sini. Jadi mereka benar-benar menemukan kedamaian, menemukan ya di sini, oh ternyata seperti ini, wajah Islam itu seperti ini. Jadi betul-betul merepresentasikan Islam dengan, menurut saya, dengan cukup baik selama Piala Dunia ini. Qatar ini. Nah, berapa sih penduduk Qatar itu? Oh, kalau penduduknya nggak tahu saya, tapi sedikit. Qatar sendiri nggak begitu luas, Ustaz. Sedikit. Kita naik kereta dari ujung ke ujung aja 1 hari bisa. Oh nggak begitu luas ya. Tapi ya, kaya ya. Minyak ya, Ustaz? Sangat kaya. Kemarin teman saya cuma nanya sama orang gitu aja, si orang ini seneng ditanya, dikasih 100 rial, Ustaz. Iya, dermawan sekali ya. Wah, di sini bener-bener. Ya. Kalau pendatang kebanyakan orang mana ya? Kebanyakan India, Bangladesh ya. Untuk pendatang tapi yang bekerja, ya pendatang. Oh ya, pekerja. Untuk migran itu kebanyakan orang ya. Oh India, Bangladesh ya. Kalau mahasiswa Indonesia banyak nggak di situ? Kalau mahasiswa Indonesia sih mungkin sekitar nggak begitu banyak saat di sini, karena pilihan kampusnya juga nggak banyak. Tapi ada ya beasiswa untuk orang ada. Qatar University itu. Ada. Yang kalau di Qatar University yang untuk saat ini yang angkatan sekarang sekitar 8 orang lah di Qatar 8 orang ya? Ya. Menarik juga sebenarnya ya pilihan Qatar University. Ya. Beasiswanya banyak duit ya dong. Banyak Ustaz. Di sini buang-buang duit. Oh, kayaknya perlu dikasih tahu juga itu teman-teman alumni ini.
Kalau ke Madinah susah gitu ya, Mesir susah, Iya. Qatar aja ya. Ya, betul, betul. Iya, jadi Di sini- pilihan berikutnya Qatar itu ya. Ya. Ilmunya Tapi dapat. ya meskipun gampang masuknya, tapi mereka juga menawarkan apa itu namanya? Mereka juga menawarkan kualitas gitu, Zat. Jadi nggak yang biasa-biasa aja. Oh. Jadi guru-gurunya, dosen-dosennya juga bagus. Apa namanya itu? Ya pokoknya kualitas juga oke lah di sini. Cuman yang jadi kesulitan saya pribadi, Zat, dari pertama kali datang, pertama adalah cuaca. Oh. Cuaca ini nggak bersahabat sekali ketika pertama datang. Tapi kalau sekarang udah winter, udah masuk musim dingin, jadi udah lumayan lah. Panas Masih sekali ya. hawanya hawa Ponorogo lah, Zat, kalau sekarang nih. Winter aja Ponorogo ya. Iya. Kalau yang Tapi panas sekali. pertama kali saya datang, panas dan pengap. Saya nggak tahu pengapnya tuh karena kenapa, tapi memang saya ngerasa susah untuk bernafas gitu, kayak ya susah aja gitu. Padang pasir. Terus ya. yang kedua makanan, Zat. Makanan yang saya nggak begitu cocok sama makanan sini. Berarti bawa rendang Padahal- di kampung. Nah, saya bekal sambel rendang itu udah. Sambal. Padahal makanannya tuh Tahu, bergizi-bergizi. Ayam di sini, paha ayam gede banget. Bisa untuk 2 kali 3 kali makan sebetulnya. Cuman yang ngolahnya menurut saya kurang, di lidah saya kurang pas. Tapi yang lainnya oke. Pendidikannya bagus, terus kemudian untuk apa namanya, misalkan orang mau bekerja di sini oke juga. Oke. Nah, sekarang Piala Dunia. Penduduk Qatar ini Ya. setelah kalah, mereka mendukung mana? Setelah kalah ketika Maroko kemarin, Maroko yang jadi unggulan Maroko mereka. ya? Hampir mayoritas Maroko. Ya. Iya. Mereka mendukung Maroko ketika kemarin. Tapi ketika Maroko ini sekarang sudah kalah, nggak tahu nih sekarang mereka mendukung apa lagi. Kayaknya mereka nonton bola aja, Ustaz. Nggak ada pendukung mana segala Nggak ada macam. fanatik ya? Udah nonton aja. Ya, nggak ada fanatik karena memang Qatar ini kan bukan negara bola, jadi ya udah nonton sebagai hiburan aja. Oh, kalau Arab itu bola ya. Kalau Qatar ini enggak ya? Enggak terlalu ya? Ya, mereka nggak terlalu. Mereka malah lebih seneng ke balapan unta, Ustaz. Oh, balapan unta. Iya. Nah, orang Qatar ini Kalau ada- nonton sepak bola ini ke stadion-stadion ini bayar juga apa gratis? Bayar, tapi prioritas. Oh, Mereka tetap juga bayar, tapi dapetin bayar, tapi untuk dapetin tiketnya. Jadi kan ketika kita daftar apa namanya, jadi ada sebelum ini, Ustaz, sebelum jadi mekanismenya, sebelum kita mendapatkan tiket, kita harus punya Hayakart dulu. Hayakart ini kartu sakti lah. Jadi kartu sakti yang kita bisa kalau mau naik kereta gratis mau apa itu tinggal nunjukin si Hayakart. Nah, untuk apply ke Hayakart ini, kalau kita kan apply-nya ada 2 jalur. Ada pakai paspor, ada pakai QID, pakai KTP Qatar. Nah, orang yang apply-nya pakai KTP Qatar itu Hayakart-nya akan cepat keluar, kemudian juga dapetin tiketnya juga akan lebih mudah, akan diprioritaskan. Jadi yang diprioritaskan di sini pertama adalah difabel, teman-teman yang ada berkebutuhan khusus. Mereka benar-benar sangat menghargai dan sangat menjamu mereka dengan baik, teman-teman yang berkebutuhan khusus itu. Terus yang kedua adalah warga kita sendiri, dan yang ketiga adalah baru yang apa namanya nonton umum gitu. Nanti beli tiketnya online. Beli tiketnya bisa online, kemudian bisa juga kita langsung datang ke tempat ataupun di lapangan. Itu nanti juga ada semacam, jadi di lapangan itu nanti akan ada ada satu booth. Nah, booth-nya ini dipakai untuk nukerin tiket, Ustaz. Jadi beli online. Setelah itu penukaran tiketnya di mana, Ustaz? Beli online. Nah, tiket fisik kita nggak ada malahan. Oh, nggak ada? Nggak ada tiket fisik. Ada sih, tapi itu untuk corporate biasanya. Oh, Ada tiket fisik tapi corporate. Tapi kalau orang kalau orang mau beli itu online.
Jadi nanti langsung tersinkronasi dengan aplikasi di HP, tinggal nunjukin, scan, selesai. Gitu. Jadi mereka juga memanfaatkan kecanggihan teknologi. Gitu. Cuma nanti di stadion kalau misalkan saya pengen, saya belum sempat dapat tiket, datang aja ke stadion, ke booth-nya itu. Nanti di situ ada orang-orang yang menjual kembali tiketnya dengan harga yang sama. Gitu. Nah kita bisa beli lagi di situ. Misalkan males lah nggak jadi beli, nggak jadi nonton, nah itu dijual aja di situ. Argentina dan Prancis. Nah ini kehebohan fans gimana itu? Para Di sini pendukung ini. yang paling, saya kan meliput untuk 2 tim ini kebetulan, Ustaz. Jadi saya diminta sama media untuk meliput khusus 2 tim ini. Jadi setiap ada pertandingan Prancis, saya ngeliput. Setiap ada pertandingan Argentina, saya ngeliput. Dari pengalaman saya, supporter yang fanatik tuh Argentina. Bahkan di sini sampai ada komunitasnya, Argentina Qatar namanya, Argentina Qatar fans. Itu sebelum Piala Dunia berlangsung, Seth, mereka udah nyewa satu gedung untuk kayak gathering. Mereka nyanyi-nyanyi, nge-chant di sana, main-main drum band segala macem. Mereka keliling, dan kebanyakan bukan orang Argentina, kebanyakan orang India. Kalau Perancis nggak terlalu. Mereka biasanya kalau Perancis tuh udah tinggal datang, masuk periksa tiket, masuk lapangan, selesai. Kalau Argentina biasanya mereka tuh datang ngecan-ngecan dulu di pelataran stadion, bla 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 segala macam, terus baru mereka masuk. Jadi kalau Perancis ini lebih fokus ke pertandingan. Tapi setelah pertandingan, ketika tim mereka menang, wah itu udah brutal mereka. Maksudnya udah benar-benar euforianya keluar. Tapi ketika sebelum pertandingan itu kalau yang Prancis dia lebih fokus ke pertandingan, udah masuk aja, nonton dulu aja gitu. Kalau Argentina mereka senang-senang dulu di luar stadion. Nah antum di Piala Dunia ini itu diminta untuk jadi apa sama media-media di Indonesia itu? Kalau saya sendiri diminta untuk, sebenarnya kalau dimintanya banyak, cuman yang saya terima, yang saya mampu kerjakan itu adalah live report, kemudian live report pertandingan itu. Ya, live report sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan sama sebelum pertandingan. Jadi kayak semacam perjalanan. Jadi begitu udah kick off berhenti live reportnya gitu. Jadi kayak jelang laga. Nah, jelang laga ya. Jelang laga itu seperti apa sih? Ya, jelang laganya itu seperti apa gitu. Ada juga live report yang jauh sebelum pertandingan, jadi siangnya. Pertandingan misalkan jam 6 atau jam 10, saya live reportnya melaporkan kondisi situasi terkini di lokasi itu jam setengah 12 waktu Qatar atau setengah 4 waktu Indonesia lah. Medianya apa saja itu? Kompas, Indosport, Metro, Kompas, Metro, Indosport, Indosport itu koran. Indosport, ada. Terus? Instagram sama media elektronik media. Online ya. Metro, online ya. Tuh, terus kemudian Metro. Tapi kalau yang Metro nih saya nggak terlalu ambil karena diminta untuk nulis video, terus minta footage, kemudian disuruh nulis. Nah, saya ini kurang berbakat. Kemampuan menulis diambil sama 2 kakak saya, almarhum Ustadz Oki sama Ustadzah Sofia itu kemampuan menulis saya ada sama mereka. Buktinya tuh bisa. Jadi video terus kemudian kasih caption gitu ya. Ya. Nah, terus antum masuk stadion berarti dibayarin mereka dong. Betul. Bahkan saya sampai ngomong sama istri saya Ustadz sebelumnya, saya nggak akan menghabiskan atau nggak akan memakai uang saya untuk beli tiket karena tiket di sini lumayan mahal. Jadi saya nggak akan mencoba. Sekarang yang untuk final paling murah 10.000 rial. Berapa 40 juta. Hah? Paling murah 40 juta? Ya. Wah. Luar biasa. Untuk final. Orang kemarin 10.000, 8.000, 10.000. Gimana, Seth? Dan babak sebelumnya penyisian sebelumnya
400 rial, ada 800 rial, ada sampai yang ribuan rial juga ada. Kan ada 5 kategori. Oh, Kategori yang paling tinggi ya ada VIP, ada kategori 1, 2, 3 kayak gitu-gitu. Yang kategori Paling paling rendah. atas, yang tribun paling rendah itu sekitar 400-an. 400 itu berarti 1.600.000. Ya, sekitar itu. Oke. Yang lebih murah lagi ya untuk teman-teman yang difabel, yang yang berkebutuhan Oh, khusus khusus, lah pakai ya. kursi roda dan lain sebagainya. Nah, itu juga punya tempat khusus juga, tempatnya paling depan, paling dekat sama lapangan. Itu murah, cuman ya 100, 200, 800.000 ya. ya sekitar segitu. Itu, paling mahal babak penyisian berapa? Paling mahal kalau yang di tribun non VIP itu 800. 800. Kalau VIP itu udah ribuan harganya. Ya, kalau VIP itu udah 5.000, 4.000, 5.000 lah. 5.000 ya. Kalau yang tingkat ya kasta tertinggi di tribun, yang benar-benar di tribun itu kategori 2, kategori 1, 2. Itu 5.000. Itu ya sekitar harganya 800. Wah, Itu 800. lumayan juga ya. Oh, kalau sekarang Makanya saya bilang mahal sekali ya, 40. saya nggak mau 40 juta sekarang kalau final. Bahkan keluarganya keluarga presidennya sini lah ya. Ya. Keluarga presidennya sendiri itu kemarin sempat nge-tweet di Twitter itu butuh 3 tiket dengan imbalan dikasih tanah di sini sampai dia segitunya. Karena Itu kehabisan. keluarga kehabisan. Oh, segitu. Udah kan harusnya dia juta kehabisan Gimana? tiketnya. Final ini. Nah, makanya itu dia. Itu padahal itu orang dalam, saat itu orang dalam. Insan dahil ya. Masih keluarga sama. Iya, insan dahil. Insan dahil nggak kebagian tiket. Padahal 40 juta. Nggak kebagian tiket. Masya Allah. Ya. Antum berarti nggak bisa masuk Ngeri. juga dong. Final. Yang final nggak bisa. Oh, Yang final ini nggak bisa. Golin Jidan ya. Kalau yang sebelumnya kemarin Antum siapa nonton sangka apa aja saya kemarin? dapat 6 tiket Apa saja kemarin Antum nonton? Saudi, Maroko, terus kemudian Portugal, Spanyol, terus apa lagi kemarin? Serbia, Switzerland. Banyak, saya lupa, ada 6 tiket. Ini contoh tiketnya. Oh, tiketnya itu ya? Oh, Ya, ini tiket. tiket print itu ya? Ya, ini yang karena saya utusan bahasanya gitu. Jadi dapat tiket yang seperti ini. Oh, pas Piala Dunia ini katanya libur ya, mahasiswa ya? Diliburkan semua ya? Semuanya. Mahasiswa perkantoran 1 bulan full libur semuanya. Nah, mahasiswa kan nggak punya duit. Itu gimana mereka mau nonton itu? Ya, nggak tahu juga. Ya, ada yang kalau nggak suka bola mereka pulang. Jadi Pulang 1 bulan mana? ini digunakan mereka untuk pulang. Oh, liburan Pulang ke ya? negaranya masing-masing mahasiswa. Ya, liburan. Tapi kalau yang pengen nonton, jadi di sini saat kalaupun kita nggak bisa nonton, mereka juga menyediakan, pemerintahan nih, FIFA juga itu tuh menyediakan kayak tempat-tempat untuk berkumpul para fans. Fanzone itu ya namanya? Jadi Ya? tempat-tempat gratis. Fanzone, ya fanzone. Ada Itu berapa tuh gratisan dan fasilitasnya banyak. Kalau fanzone ada sekitar 4 lah, sekitar 4 titik. 4 titik ya? Oh. Iya, itu yang fanzone. Kalau yang buat tempat-tempat lainnya non fanzone tapi dikunjungin sama banyak orang, itu juga banyak. Nongkrong ya? Kayak kita tetap bisa, ya kita masih tetap bisa merasakan euforia Piala Dunia meskipun kita nggak ikut nonton. Tetap kita bisa merasakan. Saya senang nih dengan antum nih, alumni Gontor, ada kiprahnya juga di Piala Dunia Qatar 2022 ya. Alhamdulillah. Sampai kapan studinya Ustaz? Program bahasa ini? Paling Mei Juni lah, antara Mei atau Juni. Oh, Mei Juni tahun depan ya. Oh, Ya. beasiswa kasir ya? Ya, kafir lah. Seth. Oh, kasir ya? Ya, ya.
Mudah-mudahan antum cepat selesai nih ya. Mudah-mudahan semakin Ya, amin, 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 amin. teman pesantren terutama alumni Gontor yang ke Qatar ya. Insya Ya, siap. Insya Allah, insya Allah. Nah, salam buat teman-teman PPI Amin, amin, amin. ya. Mudah-mudahan Siap. Siap, Ustaz. Siap. mudah-mudahan semuanya cepat selesai belajarnya ya. Mudah-mudahan. Amin, 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 amin. Terima kasih ya. Barakallah fiikum. Baik. Sampai ketemu Baik. di lain kesempatan. Sampai ketemu lagi nanti di Indonesia. Ya, demikian teman-teman sekalian obrolan kita langsung dari Qatar ini ya, walaupun via Zoom, tentang bagaimana hebohnya Piala Dunia 2022 dari alumni Gontor yang sekarang ada di sana dan sekarang belajar bahasa Arab, lalu kemudian menjadi reporter beberapa media elektronik televisi di Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam menjaga wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.